Insiden terbakarnya mobil listrik BYD Seal di Jakarta Barat pada Selasa 13 Mei 2025 menjadi sorotan publik. Mobil yang telah diparkir selama 3 hari itu tiba-tiba mengeluarkan asap putih dan terdengar ledakan kecil sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran pun telah dikerahkan dan berhasil mengendalikan situasi tanpa korban jiwa. Pihak BYD Indonesia menyatakan bahwa tidak terjadi kobaran api yang besar dalam insiden tersebut, dan dugaan awal mengarah pada adanya masalah teknis pada sistem baterai. Kendaraan yang terlibat telah diamankan untuk proses investigasi lebih lanjut. Kendati demikian, kejadian ini memicu kekhawatiran di antara para pemilik kendaraan listrik terkait kenyamanan dan pelindungan asuransi. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai apakah polis asuransi dapat menanggung kejadian serupa. Pada umumnya, polis asuransi mobil All Risk atau Total Loss Only atau TLO dapat menanggung kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, termasuk pada kendaraan listrik. Asalkan penyebabnya bukan akibat kelalaian pemilik atau pelanggaran terhadap ketentuan polis. Jika kebakaran terjadi akibat korsleting pada baterai atau adanya kesalahan teknis, maka potensi untuk mengajukan klaim asuransi masih terbuka. Head of PR Markom and Event Asuransi Astra, Laurentius Iwan Pranoto menjelaskan kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025 bahwa pihak asuransi akan memberikan penggantian atau menanggung kerugian jika suatu kejadian sesuai dengan pertanggungan yang telah tertulis di dalam polis. Agar dapat mengajukan klaim asuransi, pemilik kendaraan perlu segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak asuransi dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti STNK, foto-foto kerusakan, kronologi kejadian, serta laporan dari pihak berwenang. Setelah itu, pihak asuransi akan melakukan proses investigasi untuk menentukan apakah klaim tersebut dapat disetujui. Iwan juga menambahkan bahwa asuransi dapat memberikan pertanggungan untuk insiden kebakaran, selama penyebabnya tercantum dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, atau PSA-KBI. Menurut Iwan, yang penting adalah baterai mobil listrik itu di-cover asuransi kalau kerusakannya karena tabrakan dan kejadian lain sesuai PSA-KBI. Bahkan, mobil yang tiba-tiba meledak sendiri pun akan di-cover, asalkan bukan karena resiko yang memang tidak ditanggung asuransi. Sebagai ilustrasi, ia mencontohkan mobil listrik Wuling REV yang cukup populer di masyarakat. Per Maret 2025, harga on the road-nya Wuling REV di Jakarta berkisar antara Rp184 juta untuk varian light atau jarak tempuh 200 km. Rp195 juta untuk varian light 300 km hingga Rp252 juta untuk varian Pro atau jarak tempuh 300 km. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sesuai dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, besaran tarif premi asuransi kendaraan dibedakan berdasarkan nilai atau harga mobil dan wilayah tempat tinggal pemilik. Di Jakarta, yang termasuk wilayah 2 OJK, tarif asuransi All Risk untuk mobil berharga Rp125-200 juta ada di kisaran 2,67 sampai 2,94%. Dan untuk mobil 200-400 juta antara 2,25 sampai 2,47%. Sementara tarif TLO untuk mobil 125-200 juta sekitar 0,41 sampai 0,46%. Dan untuk mobil 200-400 juta antara 0,29 sampai 0,35%. Berdasarkan tarif ini, perkiraan biaya asuransi All Risk setahun untuk Wuling REV Lite yang harganya di rentang Rp184 sampai Rp195 juta adalah sekitar Rp4,9 juta hingga Rp5,7 juta. Estimasi premi asuransi All Risk untuk Wuling REV varian Pro yang memiliki harga Rp252 juta antara Rp5,6 juta hingga Rp6,2 juta per tahun. Sementara itu, perkiraan premi tahunan untuk asuransi Total Loss Only atau TLO pada varian Light berkisar antara Rp750.000 hingga Rp900.000.
Dan untuk varian Pro berada di antara Rp730.000 hingga Rp880.000 per tahun. Pemilihan jenis asuransi idealnya disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan pengguna. Apabila prioritasnya adalah perlindungan yang menyeluruh terhadap berbagai resiko kerusakan, termasuk kerusakan kecil seperti lecet dan tabrakan ringan, maka asuransi all risk merupakan pilihan yang tepat. Akan tetapi, jika prioritas perlindungan hanya tertuju pada resiko kerusakan berat atau kehilangan total, maka asuransi total loss only dapat menjadi pilihan yang memadai. Penting untuk diingat bahwa besaran premi asuransi dapat sedikit bervariasi tergantung pada perusahaan asuransi yang dipilih, serta jenis perluasan jaminan yang diambil, seperti perlindungan terhadap risiko banjir, huru-hara, atau tanggung jawab hukum seperti pihak ketiga. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.